tes suaranya. Udah ada suaranya ya. Maaf tadi nggak di ini suaranya. Oke, saya ulangi teman-teman. Kali ini saya akan membuat apa namanya live streaming ya. Ini belajar Arduino bareng dan materinya tentang LCD 16x2 yang paling pertama karena paling mudah. Kemudian kita akan memperbanyak pin digital input dan output menggunakan IC CD4051 dan juga IC 74HC138. Buat kalian yang belum punya ini apa namanya aplikasi Proteus 8-nya, silakan cari sendiri di anakkendali.com atau di internet. Karena ini legal, saya tidak menyarankan apa namanya tidak menyarankan sih, tapi kalau misalkan untuk belajar ya silakan aja sih, boleh walaupun nge-crack juga kan. Oke, lanjut langsung kita buat apa namanya rangkaiannya ya, pakai Arduino Uno atau Arduino Nano, bebas kalian mau pakai yang mana. Kita cari Arduino Uno. Nah, ini ada yang model SMD atau yang model DIP ya. Saya pakai yang DIP aja karena di aslinya juga lebih bagus yang DIP, karena kalau misalkan rusak kita bisa tinggal ganti IC-nya aja itu kan. Kemudian selanjutnya kita ambil komponen LCD 16x2. Kita pakai yang paling mudah dulu ya, LCD 16x2, karena LCD itu penting buat interface gitu ya. Interface antara kita sebagai manusia dengan Arduino sebagai microcontroller. Pakai yang LM016L ya. Kalau kalian belum punya ini itu bikin sendiri. Nah, library bikin sendiri buat ininya aja apa namanya PCB-nya gitu. Sedangkan yang ini tuh bawaan, biasanya nggak ada ininya, jelek PCB-nya. Tapi buat simulasi ini sudah cukup. Langsung taruh di sini. Oh ya, untuk menampilkan garis-garis atau menghilangkan garis-garis yang ada di jendela Proteus, tinggal klik aja toggle grid ini. Nah, kalau misalkan aslinya kita memerlukan potensiometer ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kita cari potensiometer. Kalau nggak ada tinggal tulis aja pot. Nah, ini ada kan. Ambil di sini. Yang VS itu dihubungkan ke ground. Kalau simulasi nggak perlu juga sih, harus apa namanya, nggak perlu juga ini dihubung-hubungin, tapi nggak apa-apa biar terbiasa kalau misalkan mau bikin PCB-nya. Taruh paling bawah lah. Nah, untuk RW nggak apa-apa kita hubungkan ke ground, sambungin langsung. Sedangkan RS ke pin digital Arduino ya. Bebas mau kalian taruh mana, yang penting nanti pas di program itu sesuai pinnya. Pin enable hubung. Nah, D4 juga dihubungkan, D0 sampai D3 dilewatin aja ya. Untuk LCD kalian bisa langsung ambil dari example-nya ya. Biasanya library LCD biasa itu apa namanya sudah ada gitu. Pas kita install Arduino IDE langsung terinstall juga.
Lain dengan LCD yang ditambahkan dengan IC gitu. Kalau misalkan IC itu sih ya. Ini IC itu jenis tipenya PCF 8574. Nah, kalau misalkan kalian pakai IC itu sih ditambahin ke sini, itu sama pakai modul yang terkenal dengan modul itu si LCD itu. Tapi saya nggak pengen pakai LCD itu sih dulu, dihapus aja ininya isinya, jadi langsung bikin programnya. Kadang sering gagal gitu ya kalau misalkan kita para pemula baru belajar LCD ataupun belajar Arduino itu. Cari liquid crystal di L ya, liquid crystal ada nggak? Lab control. Ininya kita ganti dulu Arduino Uno. Yang nonton sedikit, yang nggak apa-apa, yang nonton baru sedikit. Soalnya ini kan buat pemula ya, mungkin udah pada ini, udah pada pro semua. Nah, ini liquid crystal mau pakai yang manapun boleh gitu buat contoh. Nah, kita pakai Hello World aja. Nah, kalau misalkan kalian baca ininya baik-baik, ya pasti bisa sih. Langsung aja sesuaiin apa namanya pin-pinnya yang apa yang kita rangkai gitu yang di Proteus ini. RS, misalkan RS itu ke pin 12 benar, enable-nya ke pin 11, D4 kita ganti D4 bukan ke pin 5 tapi ke pin berapa itu, ke pin 11 ya, pin 10. Terus D5 nya 9, D6 8, D7 nya 7. Langsung aja dipilih file terus preference biar muncul ya file hexnya. Nah, ini apa namanya bagian show verbose output during, apa sih bacanya bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Compilationnya ini di checklist ya, di checklist dulu biar ada file hexnya. Nanti kalian verify tungguin tuh nanti copy paste apa namanya file hexnya. Semangat Bang, semoga tetap terus mengedukasi, amin. Insya Allah kalau misalnya masih ada umur dan sayanya lagi pengen apa namanya ya, pengen berbagi ya, semut-mutnya aja sih. Nanti kalau misalkan apa namanya memungkinkan kita belajar ini juga IoT itu pakai SP8266 atau SP32. Tapi saya lebih suka SP32 karena fiturnya lengkap gitu, langsung udah ada sensor suhu, sensor touch, sama apa namanya Bluetooth gitu kan yang paling terkenal itu. Kalau misalnya pakai TTGO ada LoRa-nya juga. Tapi saya masih bingung cara menyampaikan ini gimana, soalnya kan kalau itu belum ada di ininya apa namanya simulasinya. Jadi harus langsung praktek gitu. Nah, kameranya ini yang belum bisa apa namanya ya, belum bisa lah streaming pakai kamera yang bener-bener bagus gitu. Belum punya green screen-nya juga. Green screen sih apa namanya, kain hijau itu. Nah, ini yang bagian dot hex itu kita copy paste ke sini. Komponen Arduino-nya ini klik 2 kali biar masuk ke propertinya ya. Nah, di program file tinggal copy paste aja, pastekan ke sini nih. Nah, ini kan helloworld.ino.hex. Oke, kita jalankan. Nyala nggak nih? Nah, ini muncul ya hello world. Oke.
hello world. Tuh ininya juga angkanya jalan ya, emang begitu. Kalau misalnya kalian edit nggak perlu 2 kali buat copy paste ya, tinggal ya edit aja di sini mau dikasih apa gitu kamu. Dibiasain kalau misalkan apa namanya make LCD. Pertama itu kalau misalkan digabung sama program lain ya, tambahin LCD.clear gitu. Biar apa? Biar tampilan yang sebelumnya itu ke clear dulu gitu. Nanti baru LCD set cursor. Nah, set cursor ini bagian yang ini itu adalah yang X, sedangkan yang ini bagian Y. Kalau X itu yang ke samping ya, ke apa sih, kolom. Kalau misalnya Y itu barisnya. Nah, X, Y. X itu ke samping, Y itu ke atas bawah. Ini 000, terus saya mau tampilkan LCD print hello. Jangan hello, apa, anak kendali ya, anak kendali. Kemudian ininya di bawahnya saya mau tampilin nilai gitu, set cursor 01 LCD dot print data. Nah, di sininya kasih delay aja biar apa namanya ada waktu buat ngambilnya gitu. Delay 100, tapi nanti kedip-kedip hasilnya. Datanya belum dikenalin ke microcontroller, kita buat aja data. Nah, terus di sini data sama dengan random value 0 sampai 100. Coba program sebelumnya itu ditampilkan dulu yang kamu. Nah, ini kan kamu. Saya verify lagi. Semangat bang, beli kamera. Oke, nanti kalau ada rezeki ya beli kamera, soalnya mahal kamera itu. Berapa ya kamera itu? 7 juta. Ini laptopnya aja, laptop kentang ini. Buat ngompel Arduino aja udah bisa ditinggal ngopi. Ini ada salah ya? Expected titik 2 karena di sini kehilangan titik koma 2. Jangan langsung galau gitu. Kalau misalkan ngedapatin error, tinggal baca aja errornya di sini. Itu apa yang hilang gitu kan. Karena error itu ada beberapa sebab gitu. Kalau misalkan cuma buat verify terus error, itu kemungkinannya ada di program. Tapi kalau misalkan saat upload ada error, terus error uploading di sini ya, kemungkinan errornya itu ada di apa namanya hardware gitu kan. Di program apa namanya hardware yang serialnya buat nguploadnya itu IC. Kalau misalkan yang di Arduino Nano itu ada FTDI, ada yang CH340. Kalau misalkan Arduino Uno Deep, dia pakai ATmega juga sih ininya, programmernya itu. Tinggal di running, langsung nggak perlu di copy paste. Nah, ini anak kendali. Nah, ini kan datanya random value ya, nilai yang random karena saya ambilnya random. Oke, buat apa namanya yang LCD cukup sampai situ. Kemudian saya mau hapus ya, ganti belajar bang, subscribe channel saya ya, nanti di subscribe. Ganti pakai ini, memperbanyak
input untuk Arduino ya, IC berapa nih, nggak usah ditulis IC juga sih, 4051 CD nya nggak usah ya. Nah ini dia. Nah ini kan apa namanya, kebetulan saya hafal ini ya, tabel kebenarannya gitu. Nah jadi ini ABC ini buat apa namanya, buat menentukan mana yang aktif itu antara X0 sampai X7. Kemudian dari X ini bakal dikasih ke Arduino. Kemudian ABC bisa dikontrol menggunakan Arduino gitu. Nah INH kita masukkan ke ground aja, dihubungin ke ground karena dia aktif low. Untuk mempermudah saya rotate aja seperti inilah. Ini saya masukin ke pin 2. Nah biar nggak ribet saya pakai label aja, ini 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jadi pin yang ABC ini sudah terhubung ke pin 4, 5, dan 6 ya. Nah selanjutnya saya mau misalin ini tuh sensor gitu, sensor yang digital. Sensor digital kan ya cuma 0101 aja. Saya mau tambahin state input aja sih. State input. State input enggak ada ya. Aduh nge-close. Kebiasaan ini apa namanya, nge-crack jadinya nge-close sendiri. Untung nggak hilang semua. Jadi masih bisa dilanjutin. Ini 4, 5, 6. Sampai ya? 6, 4. Oke, saya mau tambahin input state, logic state, state logic. Nah ini aja. Ini dianggap sensornya gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ini hapus saja. Oke. Jadi gini prinsip kerjanya. Kalau misalkan ini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka X0 yang akan dibaca. Kalau misalkan A-nya itu 1, B-nya 0, C-nya 0, maka X1 yang dibaca. Kalau misalkan A, B-nya itu 1 dan C-nya itu 0, maka yang berapa? Yang 3, X3. Kalau misalkan pengen 2 itu yang B-nya 1 gitu. Nanti X2. Kalau misalkan A-nya itu 1, X1. Kita langsung coba aja ya, nanti bingung juga. Langsung dicoba. Define sel A. Sel A itu 4. Copy paste aja. Saya sukanya program itu copy paste. 4, 5, 6. B, C. Kemudian sel A sampai sel C ini kita buat sebagai output pin mode sel A. Output copy paste lagi karena saya sukanya copy paste. Oke, sel A sampai sel C kita buat output. Nah, kemudian yang dibuat input pin berapa nih? Pin 2. Pin mode input itu 2. Oke, selesai. Kemudian tinggal cara membacanya. Dasarnya sih kayak gini, digital write. Kalau misalkan sel A itu dibikin 0, nah semuanya dibikin 0 gitu, sel A, sel B, sel C. Kemudian kita baca apa namanya, serial print ya, serial print Finland digital print 2. Nah ya, buat ngaktifin apa namanya serial itu kita apa namanya aktifin dulu serial bikin baud rate-nya 1600. Kemudian di sini saya butuh yang namanya apa sih, virtual terminal, RX ke TX dan RX ke TX balik-balik ya, biar telinga didengerin apa, dengerin mulut gitu kan, mulut ngomong ke telinga. Hello world, ini hello world nggak butuh lagi ya, di close aja. Kita akan baca input yang dikasih oleh IC ini, langsung di verify. Nggak ada yang nonton bang. Kita ambil dulu file hex-nya di sini kan. Selanjutnya copy paste, masukin ke sini, ganti. Lihat apa yang terjadi. Nah ini kan 000, coba saya ganti ini jadi 1. Nah ini 1 jadi 0. Sedangkan kalau misalkan yang lainnya itu nggak bakal pengaruh gitu. Karena apa? Karena di sini yang saya aktifkan itu yang X0 aja. Kok bisa tahu sih?
cuma X0 karena di sini nih sel A B C itu 00 semua gitu. Terus gimana kalau bisa misalkan pengen ngaktifin yang X7? X7 berarti dibuat satu semua ininya, satu semua. Waktunya nggak pas ya bang. Waktu belajar itu biasanya pagi sampai siang ya bang, malam itu buat istirahat. Tapi saya ini kebalik bang, biasa kalong sih. Nggak apa-apa kan nanti apa namanya videonya nggak dibuang gitu, bisa nonton pas lagi waktu senggang, bisa siang bisa sore. Nah kita lihat sekarang cuma X7 yang bisa membaca. Nah yang lain itu nggak peduli gitu kan, soalnya kan programnya yang aktifin cuma X7 aja tuh. X7 diubah inputnya, dia akan berubah hasilnya juga di sini di virtualnya, yang lain nggak bakal pengaruh. Terus gimana kalau misalkan pengen apa namanya pengen ngebaca keseluruhan dari X0 sampai X7? Kita buat programnya bang, jadi bikin programnya ini ya agak lama. Kita buat teknik menggunakan subroutine ya. Pertama kita buat fungsi baru gitu, subroutine baru, void, pakai void aja ya, void selector. Jadi integer A, integer B, integer C, ngikutin yang ada di IC-nya gitu. Nah kita copy paste ini aja. Nah buat yang sel A ya kita taruh A, sel B kita taruh B, sel C ya C. Oh ya biar lebih gampang ininya, sesuai perhitungan apa namanya biner gitu kan, C-nya sebelah sini, A-nya sebelah sini. Oke, selanjutnya selektor udah, kemudian kita baca sensor ya, void boolean aja, boolean enggak sih, void baca sensor misalkan kayak gini aja. Nah, pertama selektor 0,0,0, di sininya kita butuh yang namanya variabel ya, variabel array 0 sama dengan digital read 2. Kita tambahin di sini di atas integer mux 8. Oke. Terus saya sukanya copy paste, saya copy paste aja. Oh. Nah, kalau misalkan ininya satu kan berarti di sininya mux 1. Gitu aja. Terus ini kan 2, ininya 2, ininya 3. Kalian bisa kan hitung biner ke desimal, ininya 3. Terus ini 4, di sininya juga 4. Ini biner ya, ininya desimal gitu. Kalau misalnya belum bisa perhitungan biner ke desimal, silakan ditonton video saya tentang teknik digital. Halo bang, waktunya nggak pas. Oh iya, ini hello juga bang Dwi Aji ya, selamat menonton, semoga terhibur walaupun ini bukan hiburan. Nah ini tuh 5 karena 4 tambah 1 kan 5. Terus ini 6 kurang, kita copy paste lagi. Dan ini 7.
baca sensor, kemudian taruh di sini, panggil subroutine-nya, fungsinya baca sensor di sini ya. Kemudian tinggal tampilkan. Cara nampilinya saya pengen pakai for aja lah, for integer i sama dengan 0, i sampai berapa ini, sampai 8 kan, i plus plus di sini, terus digital, salah baca sensor mux i ini aja, serial dot print, terus di sininya serial dot println. Oke, serial dot print biar ada jeda. Nah, oke, gini aja ya. Kita cek, kita tes. Nanti saya jelasin kalau misalkan sudah berhasil ya. Bang, itu pakai Proteus ya? Iya, pakai Proteus. Kalau misalkan mau download, tinggal ke ini aja, www.anakkendali.com, nanti tulis Proteus gitu. Ada Proteus 7, ada Proteus 8. Silakan kalian langsung download gitu, langsung masuk ke Google Drive, tapi ya ada iklan sedikit sih, 1-2 iklan. Nah, kita udah selesai down compiling, tinggal di running. Nah, ini X0, X1, X2, X3 sampai X seterusnya gitu ya. X1 sampai X3 di sininya 1. Benar, karena di sininya juga 1. Kita coba ubah ya. Tuh. Nah, jadi dengan mengorbankan 3 digital, pin digital Arduino dan juga satu lagi 4 ya, totalnya 4, bisa jadi 8 input. Jadi kalau misalnya kalian mau menambahkan pin digital untuk input, bisa menggunakan IC CD4051. Dan ini enggak cuma untuk digital, bisa juga kalau misalnya kalian mau dijadiin analog gitu kan, kekurangan analog ya, bisa juga pakai ini. Kita coba ya pakai analog. Walaupun keluar dari topik judul materinya, nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai analog kan input yang X-nya ini dipindah ke pin analog A0 atau A1 atau A berapalah, terserah, ke sini gitu kan. Nah, ini saya mau jadiin analog. Berarti yang ini diganti analog read A0. Saya sukanya copy paste biar nggak capek nanti. Untuk plugin sudah tersedia atau kita menambah manual? Buat komponennya udah saya kasih juga sih ini ya, file downloadnya itu, link downloadnya. Jadi harus ditambahin gitu. Bentar ya, nanti pas di akhir video saya coba jelasin cara nambahin komponen Arduino nya ya. Silakan ditonton sampai selesai gitu. Nah, sudah jadi analog semua. Ini nggak diperlukan program ini, kita hapus saja. Lagi nih yang nggak diperlukan. Nah, ini udah, tinggal di verify. Kemudian sambil menunggu kita edit dulu, jangan pakai digital.
ininya pakai apa namanya, delete dulu, pakai yang namanya potensiometer, pot di sini ya, biar agak luas. Nah, karena nggak muat, saya pakai 4 aja lah, tapi sama aja kok. Kalian mau nantinya mau pakai ke 88-nya ya silakan. Buat ngetes aja ya, buat ngetes. Nah, yang lainnya saya grounding semua aja biar jadi nol. Nah, ini kan yang 0 sampai X3, ini X0 sampai X3 kan 0 semua ya karena di grounding. Nah, yang lain 512 karena posisinya di tengah-tengah. Coba yang X7 dulu, kita ubah nilainya tuh. 5432 ya, seperti analog seperti biasanya, tapi kita cuma pakai satu pin analog loh, A0, karena ditambahin IC ini jadi bisa sampai 8 gitu, satu analog bisa sampai 8 sensor. Terus kalau misalkan tambahin lagi IC ini lagi ya bisa lebih lagi. Yang penting kalian ngerti konsep dasar cara memprogramnya gitu. Ya ini konsep dasar cara memprogram IC CD4051. Ini juga sama, ini saya rendahin ya. Nah, ini saya fullin ke 1023. Ini game apa? Game ini apa namanya? Game apa ini? Oh, ada yang nanya ini game apa? Kalau nambahin analog sama nambah pin sekaligus juga bisakah, Bang? Bisa. Mau nambahin pin analog sama pin digital maksudnya kan? Ya bisa, tinggal di ini aja di pengatur apa namanya? Pin X-nya ini mau dimasukin ke analog atau ke pin digital. Kalau misalkan tambahin nih, ada dua IC 4051, terus yang satunya ke digital, satunya ke analog. Bisa banget. Tinggal dicoba aja nanti ya. Saya cuma mau apa namanya ngasih tahu konsep dasarnya gitu. Seperti ini. Dan cara programnya itu ya ini biar lebih mudah gitu kan. Saya pakai selektor 001, pembacaan biner. Kalau misalnya kalian belum mengerti cara konversi hitungan dari biner ke desimal ya silakan dipelajari lagi video tentang teknik digital, video sebelumnya itu. Nah, jadi ini khusus buat input ya. Belum apa IC ini nggak bisa dijadiin output. Selanjutnya saya pengen apa namanya materinya ke IC 74138. Nah, kalau misalkan yang ini kebalikannya. Kalau ini kan namanya multiplexer. Nah, yang 74138 ini yang akan kita pelajari setelah ini itu namanya demultiplexer. Demux dan mux. Mux itu yang memperbanyak input, demux yang memperbanyak output. Jadi seperti itu. Ini langsung saya close. Silakan di pause dulu buat di screenshot atau gimana gitu kan. Saya langsung hapus saja, ini nggak butuh lagi. Selanjutnya saya butuhnya itu IC
74138. Nah, di sininya kan demultiplexer, kalau yang tadi namanya multiplexer. Pakai yang manapun juga sama sih. Kalau buat simulasi nggak beda-beda jauh. Di sini ada beberapa pin yang lebih bikin ruwet gitu ya. Yang perlu kita lakuin sebelum memprogram, kalau misalkan belum hafal ciri prinsip kerjanya si IC tersebut, adalah mencarinya di internet tentang datasheetnya. Saya cuma butuh tabel kebenarannya dari IC ini. Nah, karakteristiknya itu ada di sini nih. Nah, saat pin E1, E2, E3 ini inputnya high X itu nggak peduli ya, don't care. Entah itu 1 ataupun entah itu 0, entah itu low, entah itu low, itu bebas, itu terserah. Nah, yang perlu diperhatikan itu bagian sininya aja nih, yang emang outputnya itu bisa berubah-berubah. Nah, ini kan output dasarnya kan high. Nah, jadi kita butuh E1-nya itu kita low-kan, E2-nya kita low-kan, E3-nya kita high-kan. Nah, nanti baru bisa dikontrol A0 sampai A2-nya ini. Jadi E1 kita low. Kita low-kan itu artinya di ground-kan. Ground. Di sininya lambangnya itu yang not E2, E3 ya. Entah itu kebalik atau mana yang kebalik, nanti kita coba aja. Terus E2 dan E2 low juga. Kayaknya sih kebalik, soalnya dilihat dari tanda di sininya ini, yang low harusnya yang E2 sama E3. Kita lihat ya. Oh iya, kayaknya cek dulu, kita lihat lagi, kita pelajari lagi. Kalau misalkan di low kan semuanya harusnya ada yang low. Ngapain ditambah lagi? Yang sini aja. Nah, salah ini, berarti kebalik yang ada di sininya. Berarti E1 itu yang positif, yang harus dikasih logika high. Coba lihat. Harusnya ya nolnya ini 0. Nah, ya ini benar, baru benar. Berarti yang ada di sini itu kebalik. Entah ini yang kebalik ataupun yang di Proteusnya yang kebalik ya. Tapi saya lebih percaya yang di Proteus sih, karena ini mungkin ya ada error human gitu. Salah penulisan di E1, E2, E3-nya. Oke, langsung kita buat programnya ya. Karena ini untuk output, jadi indikatornya di sininya saya pakai LED aja, pakai LED. Label di sini 4 kan, biar dihubungin ke pin 4 Arduino ini. Nah, labelnya 5 dan yang C-nya itu 6. Kemudian saya perlu yang namanya LED. Nah, LED biar lebih keren tambahin resistor. Kalau misalnya simulasi sebenarnya nggak terlalu butuh sih, nggak bakal kebakar juga. Resistornya 100 saja ya, 110 lah, yang memang ada di dunia nyatanya itu nilai LED blue.
kemudian power. Loh, kok ininya enggak? Selanjutnya kita bikin programnya. Sebenarnya sama aja sih, tinggal diganti aja, hapus aja ini, kan nggak butuh. Nah, kalau misalnya kayak gini nanti nyala semua. Kita panggil satu-satu ya, kita cek satu persatu. Nah, kalau misalkan kayak gini, mana yang bakalan nyala gitu. Kita cek selektor 111. Kalau misalkan dari tabel kebenaran kan, kalau misalkan high semua, ini apa namanya, output 7 ya. Iya 7 yang bakalan jadi nyala. 3 belum tadi. Ya buat ngempelar dulu aja lama banget. Kita running. Nah ini bener ya, apa namanya, output 7 yang nyala. Terus ini kalau misalkan saya ganti, jangan baca sensor ya, apa namanya, out apa nih, demux ini aja. Ini nyala semua enggak? Coba. Harusnya sih nyala semua. Kalau enggak nyala semua ya paling enggak kedip-kedip gitu. Kalau di kenyataannya udah pasti nyala semua karena mata kita itu nggak bisa ngikutin kecepatan sampai ya sekitar 16 MHz itu clocknya Arduino gitu kan. Demux. Nah ini aslinya itu apa namanya, karena di Proteus itu apa namanya, nggak terlalu cepet ini ya clocknya itu, nggak sama gitu sama yang kenyataan. Tapi kalau misalnya di kenyataan kalian pakai program ini, saya yakin si LED-nya ini bakal nyala secara bersamaan gitu. Karena emang walaupun ya emang nggak bersamaan, tapi karena saking cepetnya mata kita itu ngelihatnya kelihatan secara bersamaan gitu. Gimana sih menjelasinnya ya, intinya gitu sih. Jadi misalkan kita mau nyalain ini gitu kan, LED yang Y2, yang D2 gitu kan, ya tinggal dibikin aja kayak gini. Oh ya, daripada bingung-bingung,
ini dibuat D1, LED D1 gitu kan. Ini D2, ini D3, ini D4, ini D6, D5, ini D6, ini D7, ini D8. D2 LED ya. Saya mau nyalain D4 ya, tinggal panggil lagi. Nah, ini yang nyalakan di D4 ya. LED 4, LED 4 gitu. Karena hitungnya dari 1 kalau LED. Ini aja 3. Nah, itu materi kita hari ini ya. Jadi tentang memperbanyak pin digital input dan output. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan gunakan pin PCF 8574. Jadi tetap sama. Memperbanyak input dan output, cuma metodenya itu beda gitu. Kalau misalkan ini kan ya memanfaatkan pengetahuan kita tentang digital write, digital read aja gitu. Nah, kalau misalkan yang pakai PCF 8574 itu menggunakan komunikasi I2C. Kalau nggak salah integrated circuit apa gitu. Ini katanya pokoknya I2C lah. I2C itu. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya menggunakan IC2C. Jadi IC2C-nya ini untuk kontrol LCD dan juga untuk kontrol output lainnya, relay, LED gitu, bisa solenoid dan segala macam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menemani saya. Buat yang pengen nonton ulang dari awal silahkan, saya nggak hapus videonya. Kurang lebihnya mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kata yang lebih bermakna daripada maaf dan terima kasih, maka saya akan ucapkan itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.